Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra Langit akan mempresentasikan aplikasi laundry opsi keramat berbasis web. Next. Dengan nama kelompoknya yaitu dengan saya sendiri dengan ketua kelompok Indra Langit dengan NIM 1719056. Ada anggota saya yaitu Kamil Priyan dengan NIM 1710532. Ada Dery Saputra dengan NIM 1710539. Ada Muhammad Faujan dengan NIM 1716552. Dan yang terakhir Muhammad Denny Saputra dengan NIM 1716575. Next, yaitu pendahuluan, yaitu perubahan gaya hidup dan juga perkembangan teknologi pada zaman modern sekarang ini menuntut seseorang dapat mengatur waktunya efisien mungkin. Perkembangan teknologi yang pesat dapat memberikan informasi yang cepat, tepat, dan akurat. Laundry merupakan salah satu teknologi yang dapat mencuci dan menyetrika pakaian seseorang. Selama ini, laundry opsi keramat masih menggunakan manual dalam melakukan pencatatan data pakaian yang masuk, yaitu dengan cara setiap konsumen yang ingin menggunakan jasa layanan laundry ini datang ke laundry opsi keramat, bertemu dengan bagian kasir, kemudian pakaian tersebut akan ditimbang dan dihitung biaya yang harus dibayar dan oleh konsumen. Jika konsumen membayar lunas jasa laundry pada hari itu juga, maka pihak kasir akan memberikan cap stempel pada nota tersebut. Setelah itu, kasir memberikan nota yang telah berisi identitas pemilik pakaian tersebut. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dari itu penulis akan mengusulkan sebuah sistem dalam bentuk aplikasi laundry opsi keramat berbasis web untuk membahas sistem yang sudah ada dan yang diusulkan. Next. Nah, ini untuk konsep dasar web, yaitu aplikasi adalah program siap pakai yang dapat digunakan untuk menjalankan perintah-perintah dari pengguna aplikasi tersebut dengan tujuan mendapatkan hasil yang lebih akurat sesuai dengan tujuan pembuatan aplikasi tersebut. Aplikasi punya arti yang pemecahan masalah yang menggunakan salah teknik pemrosesan data aplikasi yang biasanya terpacu pada sebuah komputasi yang diinginkan atau diharapkan maupun pemrosesan data yang diharapkan. Pengertian aplikasi secara umum adalah alat terapan yang difungsikan secara khusus dan terpadu sesuai kemampuan yang dimilikinya. Dari pendapat dapat disimpulkan bahwa aplikasi adalah suatu program berbentuk perangkat lunak yang berjalan pada suatu sistem tertentu yang berguna untuk membantu berbagai kegiatan yang dilakukan oleh manusia. Ya, selanjutnya pengertian web browser. Pengertian web browser salah satu jenis perangkat lunak atau software yang pada umumnya digunakan dan dimanfaatkan untuk membuka suatu halaman di situs internet. Browser juga disebut dengan software yang berfungsi pengakses dan penyaji berbagai informasi di internet. Web browser pertama hadir dengan nama World Wide Web dan ditemukan oleh tim Berners-Lee pada tahun 1990. Yang kemudian diubah menjadi Nexus. Namun, browser grafis pertama dan yang banyak digunakan untuk membantu popularitas naik ke internet adalah NCSA, Mosaic. Lalu apa bedanya browser dengan search engine? Singkatnya seperti ini. Browser adalah software yang terinstal pada perangkat komputer, sedangkan search engine adalah program yang terdapat di internet. Dan sekarang browser sudah terintegrasi dengan search engine masing-masing, sehingga akan sedikit sulit membedakan antara keduanya. Next. Pengertian HTML. HTML adalah singkatan dari Hypertext Markup Language. HTML memungkinkan seorang pengguna dapat membuat dan menyusun bagian heading, paragraf, link, atau tautan, dan block quote untuk halaman sebuah website. Next. Pengertian exam. Exam adalah solusi bagi Anda yang ingin menjalankan web server dan database di localhost komputer sendiri. Itu artinya kalau Anda sudah punya website online, exam membantu Anda membuat versi offline dari website. Semisal Anda sedang mengutak-atik website dan ternyata error, Anda tak perlu khawatir error tersebut muncul di website online. Dan bahkan dengan adanya exam, Anda bisa memiliki website tanpa harus memiliki hosting atau domain lebih dahulu. Jadi Anda bisa fokus mengutak-atik website dalam versi offline. Ya, slide selanjutnya akan dibacakan oleh saya, Dery Saputra dengan NIM 171900539.
Di slide ini ada kebutuhan proses. Poin pertama itu ada login. Login adalah proses untuk memasukkan ke dalam sistem dengan menggunakan username dan password. Di poin selanjutnya B, input data pelanggan. Proses admin memasukkan data pelanggan jika ada pelanggan baru yang akan melakukan laundry dengan memasukkan pelanggan, nomor telepon, dan alamat. Poin selanjutnya C, input data transaksi. Proses admin memasukkan data transaksi, masuk yang terdiri dari nama, tanggal masuk transaksi, harga, berat laundry, tanggal selesai transaksi, dan status transaksi. Yang D ada cetak data transaksi, proses mencetak data transaksi yang telah dilakukan pelanggan sebagai nota. Yang keempat ada kebutuhan keluaran. Poin-poinnya ada data admin, yaitu data untuk login ke sistem sebagai admin. B, data pelanggan berisi data pelanggan laundry yang sudah dimasukkan oleh admin. Yang C, data laporan berisi data laporan laundry yang telah selesai. D, data transaksi berisi data transaksi secara rinci yang nantinya data ini akan menjadi bukti dari transaksi laundry yang memuat data transaksi. Di slide selanjutnya ada kebutuhan tampilan. Pada kebutuhan tampilan ini ada rancangan tampilan login. Di tampilan ini berisi sistem informasi laundry UBSI. Ini ada fitur loginnya sih. Di sini ada keterangan silakan masuk login terlebih dahulu. Ada username dan password. Jika benar langsung klik login. Jika belum mempunyai akunnya bisa registrasi terlebih dahulu. Di slide selanjutnya ada rancangan tampilan dashboard atau beranda admin. Di tampilan ini lebih ke opening sih. Openingnya ada kata-kata selamat datang Laundry UBSI Kramat 98. Di bawahnya ada alamatnya, Jalan Kramat Raya nomor 98, Jakarta Pusat, dengan nomor telepon yang tertera. Nah, pada slide ini ada rancangan tampilan pelanggan. Pada rancangan tampilan pelanggan ini kita disuruh mengisi input pelanggan yang terdiri dari nama, kontak, jenis kelamin atau gender, alamat, username. Jika semuanya udah terisi, kita bisa klik simpan, datanya akan masuk ke data pelanggan. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Terima kasih. Iyalah, selanjutnya ialah ini rancangan tampilan pemesanan dan diterima oleh admin yang di dalamnya terlampir fitur-fitur seperti ada profil, ada pegawai, ada informasi pelanggan, ada informasi jenis laundry, ada informasi harga, dan lain-lain tertera pada aplikasi laundry BSI. Next. Selanjutnya ialah adapun rancangan tampilan cetak kartu yang didapat dari aplikasi laundry BSI kepada user atau pelanggan. Yang di sini tertera nama pelanggan, jenis laundry, dan harga laundry dari item tersebut. Next. Nah, di sini adapun rancangan tampilan home pada user dari aplikasi Laundry UBSI Kramat 98. Next. Nah, yang selanjutnya ialah rancangan tampilan ubah data pelanggan. Nah, adapun misalkan waktu pertama kali ada kesalahan data pelanggan, dan misalkan next pelanggan tersebut ada perubahan data seperti ganti nomor HP atau berapa alamat, kita bisa mengubahnya di rancangan tampilan ubah data pelanggan. Gitu, sekian. Oke, untuk slide selanjutnya yaitu rancangan tampilan jenis transaksi. Nah, berikut tampilan admin untuk mengecek apakah user atau customer tersebut telah membooking melalui kode pemesanan yang tertera pada gambar. Kemudian, saat admin sudah menerima bahwa user atau customer telah membooking, kemudian admin akan mengubah dari
booking menjadi proses dan menentukan harga yang akan diterima user atau customer. Oke, next. Nah, berikut rancangan tampilan laporan. Nah, di sini untuk tampilan tersebut yaitu tampilan registrasi atau pendaftaran pada user atau customer yang ingin memesan laundry UPSI melalui aplikasi. Oke, next. Nah, berikut kesimpulan. Dari hasil pembahasan pada bab-bab yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulisan mengambil kesimpulan sebagai berikut. 1. Aplikasi ini berguna untuk memudahkan pelanggan dalam memperoleh pelayanan jasa antar jemput laundry dengan cepat dan terpercaya, serta memudahkan pegawai dalam pembuatan laporan pendapatan pada laundry UPSI Keramat. Yang kedua, untuk merancang aplikasi pelayanan jasa laundry pada laundry UPSI Keramat 98, kisaran berbasis web ini diperlukan program Notepad++, SAM, PHP MyAdmin, database MySQL, dan aplikasi browser seperti Google Chrome dan Internet Explorer. Oke, next. Saran yang dapat diberikan oleh penulis untuk mengembangkan perancangan aplikasi ini adalah, yang pertama, sistem informasi yang telah dibangun ini perlu dilakukan penelitian dan pengembangan lebih lanjut lagi dengan menggunakan imajinasi yang tinggi supaya tercipta aplikasi pelayanan jasa laundry yang lebih bagus dengan menggunakan aplikasi lainnya. Yang kedua itu, tampilan dapat dibuat lebih menarik lagi untuk kedepannya sehingga dapat membuat sistem ini menjadi user friendly. Nah, yang ketiga itu ada mengevaluasi serta lebih lanjut lagi untuk menyempurnakan aplikasi terutama terhadap keamanan sistem. Oke, next. Nah, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.